Pak Febri sempat mengatakan di konvers bahwa oke, uang emas itu ada pemiliknya, tapi kita tahu tadi Mas Febri mengatakan bahwa Pak FA itu sudah lama tidak tinggal di rumah Sentul itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana uang itu masuk, emas itu masuk, Pak FA-nya tidak tahu, katakanlah Pak FA tidak tahu, tapi di ujung Pak FA mengatakan, saya tahu ada pemiliknya, rumah emas itu ada pemiliknya, uang itu ada pemiliknya. Jadi peran Pak FA ini sehingga dia akhirnya ditersangkakan dalam kasus dugaan TPPU itu apa, Mas Febri? Dia sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu, dia menerima, dia memberi, atau bagaimana sih? Kalau pasalnya itu pasal 3, 4, dan 5. Konstruksinya kami juga nggak paham. Tentu yang paling tepat itu Kejaksaan Agung ya yang menjelaskan itu. Karena ada satu pertanyaan awal saja tidak terjawab. Tadi kan ada pertanyaan tentang sebenarnya tuduhan ke saya apa. Pertanyaan yang kedua, ini kan pencucian uang. Predicate crime-nya di mana? Tindak pidana asalnya apa? Tindak pidana asalnya mana? Pencucian uang ini sederhananya begini. Kalau ada tindak pidana yang dilakukan, dari tindak pidana yang dilakukan ada hasil tindak pidana. Hasilnya bisa uang, kekayaan, atau apapun juga. Kemudian hasilnya ini yang disembunyikan. Nah, ini tindak pidana pencucian uang. Pertanyaannya, mungkin nggak perbuatan menyembunyikan hasil tindak pidana ini dijadiin tersangka, sementara tindak pidana asalnya nggak jelas yang mana. Ini yang menjadi isu. Kalau bicara pasalnya, ada pasalnya di pasal 74 itu jelas sekali. Mas Febri, kalau pada saat ditangani oleh penyidik di Kortas Tipikor itu kan Pak Febri menjadi tersangkanya dalam kasus PT Asabri. Tapi pada saat ditangani oleh penyidik kejaksaan, kasus TPPU-nya. Berarti apakah tidak bisa langsung kita secara logika saja orang awam ya, apakah bukan predikat crime-nya itu terkait dengan kasus Asabri? Secara awam bisa saja itu dihubung-hubungkan. Tetapi ketika penanganan perkara ini pindah itu kan bisa dilimpahkan, bisa diserahkan, bisa dilanjutkan gitu ya. Maka penanganan perkaranya sudah di Kejaksaan Agung. Yang berwenang adalah penyidik di Kejaksaan Agung. Makanya Kejaksaan Agung kan menerbitkan 3 sprindik umum. Jadi nggak tiba-tiba copy paste begitu ya, penetapan tersangka di Polri. Tapi buka dulu penyidikan tindak pidana sprindik umumnya. Nah, sprindik umum sudah dibuka. Ada Tipikor, ada TPPU. Pertanyaannya, kenapa penetapan tersangkanya TPPU duluan? Tentu jadi pertanyaan, di mana tindak pidana asalnya? Sementara sprindik tindak pidana asal itu belum ada tersangkanya. Wajar kemudian ini jadi pertanyaan. Karena begini, kalau emas itu dijadikan objek, kalau uang yang ditemukan itu dijadikan objek dari TPPU, pertanyaan yang relevannya pertama, ini penting sekali disampaikan sebagai edukasi publik, itu milik siapa emasnya? Oh, ada yang ngaku, benar nggak itu emas milik yang ngaku itu? Belum tentu kan? Don Rito yang mengaku ya? Siapapun itu yang mengaku, apakah itu benar milik dia atau milik orang lain? Kan harus dibuktikan. Apakah milik Pak FA atau tidak milik Pak FA? Pak Kan FA harus tahu dibuktikan. siapa pemiliknya? Pasti ada pemiliknya. Kalau beliau bilang kan pasti ada pemiliknya. Di konversnya mengatakan seperti Betul. itu. Pasti ada pemiliknya, ada pengusahanya, ada usahanya seperti itu ya. Berarti Pak FA tahu dong siapa pemiliknya? Saya belum dapat informasi yang lebih detail ya soal itu. Tapi yang pasti begini, penyidik itu kan punya kewenangan yang luar biasa besar ya. Dia bisa memanggil orang. Kalau orangnya nggak datang bisa dia panggil paksa. Bisa lakukan penggeledahan, bisa lakukan penyitaan, bisa lakukan penyadapan, dan lain-lain. Itu negara udah kasih kewenangan dan senjata yang luar biasa. Nah, gunakanlah kewenangan itu, cari siapa pemilik emas itu, agar lebih terang ini jalan menuju proses hukumnya. Jangan bergantung pada, oh ini mengaku atau tidak nih tersangkanya. Kan nggak zaman lagi orang disuruh ngaku baru penanganan perkara dilakukan, apalagi kita tahu betul nih kredibilitas. Saya tahu secara personal, saya tahu kredibilitas dari tim 9 ini ketika mereka bertugas di KPK. Karena itulah kemarin Pak FA bilang coba di-clearkan dulu, klarifikasi dulu.
ini benar nggak milik A, milik B, atau milik C. Kemudian setelah tahu, baru cari apa hubungannya dengan saya. Jangan tiba-tiba lompat kemudian penetapan tersangka ke Pak FA, kan konstruksi berpikirnya kurang lebih Pertanyaan demikian. itu muncul tidak, ditanyakan tidak oleh penyidik 9 ke Pak FA? Apakah Pak FA tahu siapa pemilik itu? Ada pertanyaan itu. Oke. Dan beliau mengatakan itu seharusnya penyidik yang menelusuri lebih lanjut kalau beliau tidak mengetahui hal tersebut. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya kerja-kerja penyidikan seharusnya jauh lebih serius untuk menelusuri siapa sebenarnya pemilik emas tersebut. Sebentar Mas Febri. Jadi sebetulnya sekali lagi ya, Pak FA tahu atau tidak siapa pemiliknya? Karena pada saat dikonvers sepertinya tahu gitu kan. Dia mengatakan sendiri emas itu ada orang yang memilikinya, jelas itu. Memang tidak disebutkan siapa jelas identitasnya. Tapi tadi ada barusan mengatakan Pak FA meminta penyidik untuk menelusuri sendiri karena Pak FA tidak tahu. Jadi sebenarnya Pak FA tahu atau tidak? Jadi begini, kita pernah dengar, misalnya kita berdua ya, kita pernah dengar katanya gedung itu milik si A. Apakah itu bisa menjadi pengetahuan yang valid secara hukum? Enggak bisa. Jadi pengetahuan dalam pemahaman awam itu nggak bisa dikonversi menjadi bukti hukum. Siapa yang bisa menemukan bukti hukum itu? Penyidik. Itu tugas mereka. Jadi kalau itu jadi tugas penyidik, jangan dibebankan kepada tersangka, jangan dibebankan kepada pihak lain untuk kemudian harus mengakui, harus menyangkal. Periksa orang-orangnya, klarifikasi, cari dan telusuri. Kan sudah dikatakan, sudah lakukan pengecekan ke Pegadaian, bekerja sama dengan FBI dan lain-lain. Itu bagus. Kalau dicek ke Pegadaian kan bisa tahu ini asli atau tidak. Apakah hasil pengecekan ke Pegadaian bisa menunjukkan, ada sidik jari pemiliknya di sini nih? Nggak bisa kan? Pegadaian adalah pengecekan keaslian. Kalau cek ke FBI mungkin dapat data-data latar belakang kapan dicetak atau segala macam dari uang tersebut. Apakah FBI tahu siapa pemiliknya? Nggak bisa dengan data-data itu. Karena itulah stepnya sebenarnya masih panjang. Yang dikritik oleh Pak FA sebenarnya yang disampaikan ada step-step yang masih harus dilakukan kalau betul-betul ingin hati-hati. Ini kan perkara besar, harus hati-hati betul dalam menangani perkaranya. Jadi ada step-step yang harus dilakukan. Kalau step-step itu sudah dilakukan, sudah lebih terang beberapa pertanyaan utama tadi, maka nggak ada masalah secara hukum. Nah, yang jadi soal adalah cepat sekali prosesnya, padahal sejumlah tahapan-tahapan itu belum dilakukan. Oke. Dan sebetulnya benar tidak Mas Febri kalau sebetulnya salah satu cara untuk penyidik menelusuri dari mana asal-usul emas dan uang itu ya salah satunya dengan bertanya kepada Pak FA yang waktu itu mungkin statusnya masih menjadi saksi ya, itu adalah salah satu cara penyidikan? Bertanya ke saksi itu untuk menemukan sebuah fakta itu mungkin cara yang tidak bisa disebut sebagai sebuah cara yang dalam tanda kutip cerdas dalam konteks menelusuri kepemilikan sebuah benda. Biasanya sih penyidik nggak melakukan itu. Misalnya kepemilikan rumah, kan nggak nanya pada siapa yang tinggal di rumah. Boleh saja sih nanya, tapi nggak bisa langsung dipercaya kan. Harus dicek. Ini rumah diceknya ke BPN kan. Di BPN ada suratnya, sejak kapan, notarisnya siapa, ada transaksi jual beli nggak? Harus dicari bukti yang lain. Harus dicari bukti yang lain. Alat bukti itu kan banyak. Iya, nilai pembuktian juga beda-beda ya. Keterangan saksi. Contoh saksi ya, kita sering dengar saksi itu bisa berubah-ubah keterangannya. Di penyidikan mungkin dia agak tertekan atau dia lupa. Di persidangan dia bilang berbeda lagi. Apa ia mau bergantung pada keterangan saksi yang relatif rapuh itu? Mas Febri, saya ingin menelusuri soal ketika Pak Febri sempat mengatakan di konvers bahwa uang emas itu ada pemiliknya, tapi kita tahu tadi Mas Febri mengatakan bahwa Pak FA itu sudah lama tidak tinggal di rumah Sentul itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana uang itu masuk, emas itu masuk, Pak FA-nya tidak tahu, katakanlah Pak FA tidak tahu, tapi di ujung Pak FA mengatakan, saya tahu ada pemiliknya, rumah emas itu ada pemiliknya, uang itu ada pemiliknya. Gimana menyambungkan dua hal ini, Mas? Iya, kalau ada emas, ada barang berharga, pasti ada pemiliknya kan? Ya.
Mungkin nggak tiba-tiba emas itu ada tanpa pemilik? Nggak mungkin. Jadi itulah yang harus ditelusuri lebih Dan lanjut. meskipun Pak FA tidak tinggal di situ, Pak FA harusnya tahu tidak? Bagaimana proses uang sebegitu banyak, emas sebegitu banyak itu masuk? Apakah selama ini benar-benar tidak tahu ada uang dan emas itu? Misalnya nih Mbak Zulfia punya 2 rumah. Apalagi kalau punya 3 rumah kan. Udah lama nggak ke rumah yang udah lama, mungkin 5-10 tahun yang lalu. Sekali-sekali ke sana begitu. Apakah kita bisa tahu siapa yang buka pintu? Siapa yang kemudian masukin barang tertentu di sana? Kalau barangnya emas dan uang, harusnya saya diberitahu dong, Mas. Harusnya kan? Harusnya. Tapi apakah itu akan selalu terjadi? Kalau rumah itu ternyata digunakan untuk penyimpanan itu tanpa diberitahu, mungkin nggak terjadi. Oh, jadi bisa ada potensi Pak Febri tidak tahu karena tidak, memang sengaja tidak dikasih tahu. Itulah yang makanya poin saya adalah ini kan terlalu banyak ruang samar dan ruang abu-abu nih. Ada sebuah rumah, ya udah diakui kan, beliau kan mengakui, ya betul itu rumah, sebenarnya rumah milik keluarga ya. Betul itu rumah dari keluarga Pak FA. Tetapi bagaimana kalau pada saat itu sudah sejak lama ya, beliau ada riwayat karirnya. Seingat saya tugas di Jawa Tengah atau di mana, di luar daerah, dan beliau sudah pindah ke sana. Jaksa kan biasa saja, dia pindah dari satu tempat ke tempat lain, dan itu kan bisa dicek. Bisa dicek apakah benar dia tinggal di rumah dinas yang mana atau di rumah yang lain dalam rentang masa menjabat tersebut. Nah, itu kan tantangan bagi penyidik. Apa iya beban pembuktian itu kemudian dipindahkan karena Anda sudah jadi tersangka, Anda harus buktikan. Di pencucian uang memang ada pembalikan beban pembuktian, tetapi bukan untuk membuktikan soal kepemilikan. Kepemilikan tetap harus penyidik yang membuktikan. Pembalikan beban pembuktian di pencucian uang adalah membuktikan bahwa harta benda yang dia miliki itu bukan berasal dari tindak pidana. Ini benar, ada pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik yang kita kenal. Tapi siapa pemiliknya kan harus clear terlebih dahulu. Oke. Maksud saya begitu. Jadi gunakanlah kewenangan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, agar terang ini peristiwa. Sekarang kan sudah ada yang mengakui ya, Mas Febri, Don Trito itu mengaku bahwa emas dan juga uang yang dititipkan dalam tanda kutip di rumahnya Pak FA itu adalah miliknya. Apakah orang yang rumahnya dititipi harta atau aset yang diduga itu adalah hasil pencucian uang, saya sempat mendengar dari Bu Yenti ya, karena pernah menjadi narasumber di kontroversi, itu bisa kena, tahu atau tidak tahu gitu loh. Kalau rumahnya dititip pun bisa kena gitu. Kalau menurut Anda bagaimana? Kena jerat hukum maksudnya ya? Ya, TPPU itu ada 3 ya. Satu, menempatkan kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Yang kedua, di pasal 4 itu menyamarkan kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Yang ketiga, menerima. Jadi ini TPPU pasif nih, kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Di bagian mana? Kalau orang tidak tahu, kemudian bisa dijerat dengan tindak pidana ini. Contoh, mengubah bentuk atau meletakkan kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Pertama kan tetap saja harus dibuktikan apa benar itu kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana. Itulah poin kedua yang sering saya sampaikan. Selain tahu siapa pemiliknya, cari tahu asal-usul kekayaan ini bagaimana. Kalau sudah tahu asal-usul kekayaannya, baru kita bisa bicara, oh ya kekayaan ini dari hasil tindak pidana. Oh bukan, ini dari hasil bisnis yang sah. Kemungkinan itu kan masih bisa terjadi. Kalau kekayaan itu hasil tindak pidana yang mana? Ada banyak sekali. Jadi kita tidak mungkin tiba-tiba jumping langsung ke kesimpulan ketika ada aset yang ditemukan di rumah yang lama, begitu ya, misalnya di rumah yang lama, maka pemilik rumah itu bertanggung jawab secara pidana. Tunggu dulu. Tindak pidana ini harus dibuktikan mens reanya, kesengajaannya. Apa itu kesengajaan? Mengetahui dan menghendaki. Jadi dia harus tahu persis
dan dia menghendaki akibat dari kejahatan itu. Ini kan nggak gampang membuktikannya. Ya. Harus tahu dulu predikat krimnya seperti apa, ada mens rea atau tidak. Tapi boleh kita tahu sebetulnya hubungan Pak FA dengan Don Rito yang mengaku memiliki emas dan uang itu apa ya, Mas? Itu juga ditanya oleh penyidik. Jadi Penyidik bertanya terkait dengan hubungan dengan Don Rito atau seberapa sering bertemu dengan Don Rito. Disampaikan oleh Pak FA pada saat proses pemeriksaan itu bahwa Pak FA ini sering bertemu dengan orang-orang dari alumni atau dari kampung lah begitu ya, dari Jambi. Nah, di sana Don Rito adalah salah satunya. Jadi kadang-kadang ketemu rame-rame, kadang-kadang ketemu beberapa orang. Don Rito adalah salah satunya di sana. Dan hubungan ini kan sudah lama dibangun, seperti misalnya si A mungkin kampungnya di Sumatera begitu, dan merantau, biasa itu berkumpul rame-rame. Nah, itu dijelaskan di sana. Apakah mungkin kemudian ada persekongkolan dari pertemuan-pertemuan seperti itu? Bisa ya, bisa tidak. Bagaimana cara mengetahui ada atau tidak persekongkolannya? Cari buktinya. Kembali lagi ke sana. Kita akan balik lagi pada seberapa kuat kualitas bukti yang ada itu. Nah, itu yang betul-betul jadi concern Pak FA ketika diperiksa, kualitas bukti. Kualitas bukti. Jangan kemudian ketika ada bukti A, bukti B, bukti C yang belum tentu saling berhubungan, kemudian dikait-kaitkan dan timbul sebuah kesimpulan. Itu yang berbahaya dalam sebuah proses penyidikan. Kalau buktinya clear, ya jalankan saja. Tapi menurut penyidik mungkin berbeda lagi ya. Baik. Ini kan dari perspektif kami. Oke, Mas Febri ikut terus mendampingi ketika pada proses pemeriksaan, Pak? Ya, saya mendampingi mulai pukul 2 ya. Oke. Pemeriksaan sebagai saksi. Sampai jam 7? Sampai jam 11 malam. Jam 7 itu ditetapkan sebagai tersangka? Ya, jam sebelum maghrib sudah selesai proses pemeriksaan sebagai saksi, kemudian teknis di print dan segala macam, sholat maghrib. Nah, setelah itu jam 7 disampaikan. Tersangka untuk TPPU-nya? Tersangka untuk TPPU, sekaligus diberikan surat perintah penahanan. Jadi 2 dokumen yang langsung diberikan jam 7 itu. Oke, 2 dokumen ya. Karena mungkin pemirsa juga harus tahu konteksnya ada pada saat Pak FA itu diperiksa Jumat minggu lalu, itu masih konteksnya sebagai saksi untuk kasus dugaan TPPU-nya. Betul, sebagai saksi. Jadi pada saat pemeriksaan pada jam 7 malam itu barulah ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan TPPU-nya plus diberikan surat penahanan. Oke. Tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka. Oke. Ini akan berdebat nih kalau misalnya kita berdebat soal apakah perlu diperiksa atau tidak sebelum ditetapkan sebagai tersangka, diperiksa sebagai saksi duluan atau tidak, karena ada pendapat yang bilang nggak masalah, ada bisa, ada yang tidak bisa. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.